Presiden Joko Widodo membuka izin investasi untuk industri minuman keras dari skala besar hingga kecil. Syaratnya, investasi hanya dilakukan di daerah tertentu. Ketentuan ini tertuang di Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang diteken Kepala Negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja. Persyaratan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Tahukah kamu, ternyata bahaya alkohol tak dapat dibendung lagi. Laporan teranyar dari WHO melaporkan sebanyak 3 juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol pada tahun 2016. Angka itu setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia disebabkan oleh konsumsi alkohol. Lebih dari 75% kematian akibat alkohol terjadi pada pria. Sebagian besar kematian disebabkan oleh insiden kecelakaan saat mabuk, sebanyak 28%. Posisi itu diikuti oleh 21% kematian akibat gangguan pencernaan dan 19% oleh gangguan jantung. Di luar itu, infeksi, kanker, dan gangguan mental menjadi pemicu kematian yang diakibatkan alkohol. Selain itu, ada banyak kejahatan yang dimulai dari mabuknya seseorang. Sebagai contoh, kasus terbaru bulan ini yaitu oknum polisi yang menembak 3 orang hingga tewas di Cengkareng saat ia mabuk. Selain dampak kematian, miras juga bisa mengakibatkan hal-hal buruk pada pemakainya seperti kerusakan otak. Alkohol dapat merusak lebih dari 1 bagian otak, mempengaruhi bagaimana seseorang bersikap dan perilaku, termasuk mempengaruhi kemampuan belajar dan mengingat. Alkohol juga dapat menyebabkan kerusakan otak permanen, gangguan kejiwaan serius, seperti kecemasan, depresi, hingga skizofrenia. 2. Penyakit jantung. Jumlah alkohol yang Anda konsumsi memiliki keterkaitan langsung terhadap tekanan darah. Menenggak 3 gelas minuman keras atau lebih dalam satu kesempatan dapat meningkatkan tekanan darah Anda secara sementara. Kebiasaan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko mengembangkan hipertensi dalam jangka panjang. Hipertensi meningkatkan risiko Anda untuk mengalami serangan jantung, stroke, dan gagal jantung kongestif. Tingkat alkohol dalam darah yang melebihi batas wajar juga dapat melemahkan otot-otot jantung, yang juga akan mempengaruhi paru, hati, otak, dan sistem organ tubuh lainnya. 3. Kanker. Alkohol adalah senyawa karsinogen yang dapat sangat mudah mempengaruhi bagian sekitar kepala dan leher. Rutin meminum alkohol dapat meningkatkan risiko beberapa tipe kanker seperti kanker mulut, tenggorokan, esofagus, hati, dan payudara. 4. Masalah paru. Saat seorang muntah akibat meminum alkohol, ia dapat tersedak jika muntahan memblokir jalur pernapasan dan sebagian residunya terhisap masuk ke dalam paru. Hal ini bisa berakibat fatal, karena bisa menyebabkan infeksi paru hingga kolaps paru, serta pneumonia. 5. Gangguan hati. Menenggak alkohol dalam jumlah banyak dalam waktu singkat, pada awalnya akan menyebabkan penumpukan lemak dalam hati. Hati akan mengalami peradangan, menyebabkan hepatitis alkoholik yang berakibat pada kegagalan hati dan kematian. Kebiasaan meminum terlalu banyak alkohol dapat menciptakan luka dan kerusakan permanen pada hati yang mengakibatkan Anda mengembangkan sirosis hati dan peningkatan risiko kanker hati. 6. Masalah perut dan sistem pencernaan. Alkohol dapat mengakibatkan perut meradang yang akan menghalangi kelancaran proses pencernaan makanan, sekaligus meningkatkan risiko kanker perut dan kolon. 7. Keracunan alkohol. Jika seseorang menenggak alkohol di luar ambang batas toleransi tubuhnya, kadar alkohol dalam darah akan berubah menjadi sangat beracun. Anda dapat menjadi sangat kebingungan, tidak responsif, mengalami pernapasan pendek, bahkan kehilangan kesadaran hingga koma. Jika keracunan alkohol sangat ekstrim, Anda bisa mengalami koma dan pada akhirnya berujung pada kematian. Tingkat alkohol dalam darah yang mencapai 0,08% adalah batas ilegal untuk mengemudi di berbagai belahan dunia.
Akan tetapi sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki ketentuan hukum yang membatasi jumlah konsentrasi alkohol legal dalam darah.